Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrid Ainun Kolbi dengan NIM 2411102444006. Di sini saya mengambil judul 7 sistem kristal, yang dimana 7 sistem kristal adalah cara mengklasifikasikan kristal berdasarkan bentuk geometrik dan susunan atom dalam ruang 3 dimensi. Sistem ini menentukan cara kristal terbentuk dari bagaimana mineral akan terlihat dalam bentuk yang teratur atau simetris. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 7 sistem kristal, yang dimana sistem kristal pertama adalah isometrik, kubus isometrik, yang dimana sistem kubus atau isometrik adalah sistem kristal di mana ketiga sumbu utama memiliki panjang yang sama dan saling tegak lurus satu sama lain 90 derajat. Bentuk kristal dalam sistem ini seringkali terbentuk kubus atau bentuk simetris lainnya. Contoh mineral seperti garam, NaCl, sama pirus. Dan untuk ciri-cirinya ialah 3 sumbu dengan panjang yang sama, sudut antara sumbu adalah 90 derajat, kristal memiliki simetri yang sangat tinggi. Dan untuk yang kedua, sistem tetragonal. Pada sistem tetragonal dan sumbu memiliki panjang yang sama, sementara satu sumbu memiliki panjang yang berbeda. Semua sumbu saling tegak lurus satu sama lain. Kristal dalam sistem ini seringkali terbentuk prisma atau piramida dengan satu sumbu lain panjang atau lebih pendek. Contoh mineralnya seperti zirkon, ZrSiO4, Rutile, TiO2. Ciri-cirinya itu seperti dua sumbu dengan panjang yang sama dan satu sumbu yang lebih panjang atau lebih pendek. Sudut antara sumbu adalah 90 derajat. Dan untuk yang ketiga, sistem ortorombik. Sistem ortorombik memiliki 3 sumbu dengan panjang yang berbeda dan semuanya saling tegak lurus satu sama lain. Kristal dalam sistem ini bisa terbentuk secara prisma atau secara piramida dengan isi yang tidak sama panjang. Contoh mineralnya seperti kalsit, barit. Kalsit dia CaCO3, sedangkan barit BaSO4. Ciri-cirinya dia seperti 3 sumbu dengan panjang yang berbeda, semua sumbu bersilang pada sudut 90 derajat. Untuk bentuk kristalnya dia lebih bervariasi. Dan untuk untuk yang keempat, sistem monoklin. Pada sistem kristal monoklin ini, dua sumbu memiliki panjang yang berbeda, tetapi dua di antaranya saling tegak lurus. Sementara sumbu ketiga membentuk sudut yang berbeda dari 90 derajat. Sistem ini seringkali terbentuk lembar atau tabular. Contoh mineralnya dia itu seperti gipsum, CaSO4, 2H2O, dan mika. Ciri-cirinya dia seperti dua sumbu saling tegak lurus, sementara satu sumbu lainnya membentuk sudut yang berbeda dari 90 derajat. Dan untuk yang kelima, sistem triklin. Sistem triklin memiliki 3 sumbu dengan panjang yang berbeda, saling membentuk sudut yang tidak sama. Semuanya berbeda dari 90 derajat. Ini menghasilkan bentuk kristal yang sangat tidak teratur. Contoh mineralnya dia seperti feldspar dan turmalin. Ciri-cirinya dia, ketiga sumbu memiliki panjang yang berbeda, sudut di antara sumbu tidak sama dengan 90 derajat. Bentuk kristal yang sangat tidak teratur dan bervariasi. Dan untuk sistem heksagonal, sistem kristal heksagonal ini memiliki 4 sumbu, di mana 3 sumbu memiliki panjang yang sama dan saling membentuk sudut 120 derajat di satu bidang datar, sedangkan satu sumbu lainnya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Bentuk kristal dalam sistem ini biasanya terbentuk prisma segi-6 atau piramida heksagonal. Contoh mineralnya dia seperti grafit, C, sama kuarsa, SiO2. Ciri-cirinya seperti
Poin 1, 3 sumbu utama yang saling panjang membentuk sudut 120 derajat di bidang datar. Poin 2, satu sumbu tegak lurus terhadap 3 sumbu lainnya. Poin 3, kristal terbentuk heksagonal atau tabung dengan sisi 6 segi. Dan untuk yang terakhir, sistem triogonalis atau rhombohedral. Sistem triogonalis seringkali digabungkan dengan sistem heksagonal karena kedua menghasilkan bentuk kristal yang sangat mirip. Pada sistem ini, ketiga sumbu memiliki panjang yang sama, tetapi sudut antara sumbu-sumbu tersebut tidak tepat 90 derajat, membentuk kristal yang menyerupai rhombus. Contoh mineral seperti kalsit, CaCO3, dan dolomit, CaMgCO3-2. Ciri-cirinya, poin pertama, ketiga sumbu memiliki panjang yang sama, dan poin 2, sudut antara sumbu tidak 90 derajat. Dan poin ketiga, bentuk kristal ini bisa terbentuk secara rhombus atau piramida. Dan dari ringkasan 7 sistem kristal ini yang saya dapatkan untuk kubus isometrik, yang pertama, 3 sumbu dengan panjang yang sama, sudut 90 derajat. Poin 2, tetragonal. Tetragonal, 2 sumbu dengan panjang yang sama, satu sumbu lebih panjang atau pendek sudut 90 derajat. Dan untuk poin yang ketiga, dia ortorombik, yang dimana ortorombik ini 3 sumbu dengan panjang yang berbeda, sudut 90 derajat. Dan poin 4, monoklin, 2 sumbu saling tegak lurus, satu sumbu membentuk sudut yang tidak 90 derajat. Dan poin untuk yang kelima, triklin, yang dimana triklin ini 3 sumbu dengan panjang yang berbeda, sudut di antara sumbu tidak sama dengan 90 derajat. Sedangkan heksagonal, dia 3 sumbu dengan panjang yang sama membentuk sudut 120 derajat di satu bidang, satu sumbu tegak lurus. Dan untuk yang terakhir, trigonalis rhombohedral, yang dimana 3 sumbu dengan panjang yang sama, sudut antara sumbu tidak 90 derajat. Sistem kristal di antara 7 sistem kristal ini, yang dimana sistem kristal ini sangat penting dalam geologi, kimia, dan ilmu material karena mempengaruhi bentuk mineral dan sifat fisiknya yang dapat digunakan untuk identifikasi mineral dan aplikasi industri. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datanya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.